Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami JGP Angkatan 11 dari Kabupaten Gresik akan mempresentasikan coaching supervisi. Di sebelah kanan saya, perkenalkan, nama saya Bu Ilmia dari TK Muslimat NU 254 Nurul Islam Bebomas Gresik. saya sendiri Sri Rizky Kanjirawayu dari SDNU Nurul Islam Bebomas Gresik. Dan yang sebelah kiri saya, Dan saya Yuyun Octavia Miranda Saputri dari SDN Nurul Islam Kecamatan Bebomas Gresik. selamat Menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja Bu. Alhamdulillah ya Bu Yayu ya. Kabar hari ini baik-baik saja. Terus apakah Bu Yayu sudah siap untuk melakukan coach kali ini? Siap Bu, hari ini saya sudah siap untuk melaksanakan coaching. Ya, alhamdulillah ya Bu Yayu ya. Terus berhubungan dengan tugas saya sebagai observer Bu Yayu, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Bu Yayu. Monggo Bu, silakan. Ya, terima kasih Bu Yayu. Sebagai awal saya melakukan observasi, saya akan mengobservasi sesuai dengan yang ada di rubrik penilaian Bu Yayu, yaitu apakah sampean sudah sesuai dengan alur tirtanya, terus pertanyaan yang diajukan kepada puji itu sudah berbobot dan sesuai dengan kata kuncinya, terus bagaimana ekspresi puji terhadap puji. Untuk pertanyaan awal ya Bu Yayu ya, yaitu kompetensi yang Ibu kembangkan pada puji kali ini apa ya Bu Yayu ya? Ini Bu, untuk saat ini saya akan mengembangkan ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Bu Yayu. Ya, di antara ketiga kompetensi itu tadi yang lebih spesifik itu yang mana ya Bu Yayu ya, yang jenengan mau kembangkan? Yang paling spesifik itu yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif, karena saya harus bisa memberikan umpan balik yang membangun, khususnya ketika orang lain berbicara Bu. Oh, pada bagian ini ya berarti Bu Yayu ya yang perlu jenengan kembangkan. Betul sekali. Baik, Bu Yayu. Terakhir nih Bu Yayu, apa yang mau Ibu inginkan dari kegiatan kucing kali ini Bu Yayu? Ya, yang pasti saya berharap akan ada solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah dari coaching ini nanti Ibu. Ya baik Bu Yayu, semoga kucing kali ini berjalan dengan baik ya Bu Yayu ya, dan semoga bisa terselesaikan masalahnya. Ya, selanjutnya saya persilakan Bu Yayu nanti sama Bu Yuyun untuk melakukan kucing kali ini, dan saya sebagai observer mengamati kegiatan yang Ibu lakukan. Monggo Bu Yayu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja Bu. Bagaimana dengan Bu Yayu? Alhamdulillah baik sekali Bu hari ini. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Yuyun? Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu Yayu karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi hari ini Bu. Sama-sama Bu, semoga saya dapat membantu ya. Ya, terima kasih Bu. Begini Bu Yayu ceritanya, pada saat pembelajaran tentang memahami kalimat dan memisahkan kalimat berdasarkan subjek predikat objek, ada beberapa siswa saya yang masih saja belum memahami dan belum bisa memisahkan. Padahal sudah saya jelaskan untuk beberapa kali Bu. Seperti itu Bu Yayu. Dia itu saat saya menjelaskan, dia bermain sendiri dengan kesibukannya. Seperti itu Bu. Ya, bisa saya tangkap Bu. Jadi kalau kesimpulannya ketika jenengan mengadakan pembelajaran di dalam kelas,
ada 2 anak yang belum bisa mengikuti dan malah istilahnya sibuk sendiri seperti Iya, itu ya Bu ya. iya. Oke, Betul oke. sekali Ibu Yayu. Padahal anak tersebut sudah di jenjang kelas 2 Ibu, tetapi masih belum bisa memisahkan kalimat berdasarkan SPOK. Oke. Baik Bu, saya paham dengan permasalahan Ibu. Selama ini apa yang sudah pernah Ibu lakukan? Selama ini yang saya lakukan saat pembelajaran memisahkan kalimat berdasarkan SPOK ini Bu, anak-anak saya beri kartu Bu. Jadi kita bermain dengan kartu kata, di mana maksud saya supaya dengan cara ini anak-anak bisa lebih mudah memahami dan menarik anak-anak untuk lebih semangat belajar. Tapi dengan cara seperti itu tidak menarik bagi anak tersebut Ibu. Ya, saya sepertinya sangat bagus Bu tadi apa yang sudah dilakukan Ibu sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran dengan media yang beragam ya. Yeah. Ya, selanjutnya rencana Ibu bagaimana? Selanjutnya rencana saya anak tersebut akan saya panggil Bu Yayu, kemudian saya nasihati dan saya lakukan segitiga restitusi, di mana saya mencari penyebabnya terlebih dahulu, apa penyebabnya anak tersebut supaya dia akan bisa menyadari kesalahannya dan bisa memanajemen diri Bu. Nah, setelah itu nanti saya akan berbicara juga dengan beberapa siswa yang diajak bermain tadi Bu. Oke, sudah bagus Bu rencananya. Apa masih ada rencana yang lain? Ya Bu, ada. Rencana saya setelah itu akan saya kolaborasi dengan kepala sekolah juga dengan orang tuanya Bu, seperti itu Bu. Iya. Oke, ide bagus sekali itu Bu, sudah bagus sekali. Untuk proses kegiatan belajar mengajar di kelasnya, pripun Bu nanti kira-kira Bu? Rencana saya akan saya beri tambahan setelah anak-anak pulang Bu Yayu. Jadi setelah anak-anak pulang jam 1, saya akan memberikan materi tambahan sedikit mengenai ini tadi pembuatan kalimat, pemisahan kalimat berdasarkan SPOK supaya anak tersebut lebih memahami dan fokus dengan sendirinya. Seperti itu Bu Yayu. Ya, luar biasa sekali Bu. Langkah penyelesaiannya sudah jelas, sudah sangat terukur. Saya setuju sekali dengan idenya Ibu tadi. Alhamdulillah, syukur rasanya Bu bertemu dengan Bu Yayu hari ini saya sangat lega. Karena awalnya saya itu tadi ragu-ragu dengan permasalahan ini saya pecahkan dengan cara bagaimana, seperti itu Bu Yayu. Ya, alhamdulillah saya juga ikut merasa senang Bu. Saya senang karena Ibu akhirnya punya solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi sendiri. Sekarang saya mau bertanya tentang komitmen Ibu. Kira-kira komitmen yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut bagaimana Bu? Rencana saya yang akan saya lakukan yaitu saya akan berkolaborasi ke kepala sekolah dulu Bu. Saya bilang untuk memberikan tambahan sedikit jam tambahan kepada anak tersebut. Setelah itu saya akan menceritakan kepada orang tuanya apa yang terjadi pada anaknya dan sehingga di rumah orang tua tersebut bisa mendampingi anaknya ketika belajar. Dan saya bilang materi yang belum dipahami adalah materi ketika pemisahan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objek. Seperti itu Bu. Oke. Ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya nanti dalam prosesnya berjalan dengan lancar dan Ibu bisa kembali mengajar dengan hasil yang maksimal. Seperti itu ya Bu ya. Amin. Terima kasih Bu Yayu atas waktunya. Terima kasih juga atas saran-sarannya. Semoga kita bisa menjadi guru yang teladan dan banyak disenangi siswa. Amin. Terima kasih kembali Bu. Sama-sama Bu Yayu. Alhamdulillah ya Bu Yayu ya, proses coaching sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu, lancar. Bagaimana tadi prosesnya menurut Ibu? Apa saja yang sudah dilakukan? Ini tadi proses coaching bersama Koji hari ini mulai dari tujuan. Jadi Koji ini kepingin membuat Bu ya, punya permasalahan bahwa selama ini 2 siswanya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik untuk memisahkan kalimat berdasarkan subjek, predikat, objeknya. Dari situ akhirnya Koji mendapatkan sebuah rencana bahwa beliau akan membuat media yang menarik berupa kartu kata dan juga
akan melakukan kolaborasi bersama orang tuanya juga. Dan yang paling menarik adalah Koci akan menambah pembelajaran siswa tersebut 30 menit setelah pulang untuk menambah kemampuannya secara pribadi, Bu. Ya, begitu ya Bu ya. Ya. Menurut Ibu, apakah proses tadi sudah memenuhi target keberhasilan yang ingin dicapai? Menurut saya sudah, Bu, karena dari proses akhir dalam coaching tadi, Koci merasa lega. Oh iya, iya. Merasa lega bahwa permasalahannya sudah ada solusinya seperti itu, Ibu. Betul. Benar sekali Bu Yayu. Saya lihat tadi semua prosesnya sudah mengalir sesuai dengan alur tirta. Terlihat jelas ada kemitraan antara Kuci dan Kuci, sehingga tidak ada yang merasa disudutkan, bebas dari penilaian dan asumsi. Menurut saya, Ibu sudah mendengarkan cerita Kuci dengan rasa, mengkaitkan informasi yang diterima dengan pertanyaan yang berbobot, dan akhirnya Kuci bisa menemukan sendiri solusi yang dihadapinya. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Pertanyaan terakhir, Bu. Setelah ini, apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Ya, menurut saya yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan berkomunikasi saya, Bu. Karena dari hasil coaching hari ini saya merasa bahwa kemampuan berkomunikasi yang efektif ini sangat penting. Inilah yang akan membuat seseorang itu merasa dihargai, istilahnya seperti itu, Bu. Dengan begitu mereka akan mendapat solusi sendiri tanpa kita harus menyudutkan atau memberikan asumsi apapun. Seperti itu, Ibu. Ya, benar sekali Bu Yayu ya. Saya pikir sudah cukup pengamatan saya hari ini. Semoga bermanfaat dan saya bisa bertemu lagi dengan jenengan ya, dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat. Terima kasih Bu Yayu. Terima kasih kembali, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iil. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Iil? Waalaikumsalam Bu Yuyun. Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja. Bagaimana Bu Iil untuk pelaksanaan coaching yang akan Ibu lakukan? Apakah sudah siap, Bu? Insya Allah saya selalu siap. Alhamdulillah. Gini Bu Iil, sebelum Ibu memulai coaching hari ini, saya akan bertanya sedikit tentang kesiapan penilaian proses coaching. Pastikan selama coaching nanti suasana Ibu bisa santai dan mengalir ya Bu. Kemudian Ibu sudah harus bisa memiliki kecakapan sebagai coach, di mana salah satunya yaitu kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi Bu. Selama proses coaching nanti Bu Iil, jangan lupa Ibu menerapkan alur tirta. Tentang menetapkan tujuannya, kemudian identifikasi hal-hal yang baik, setelah itu reaksinya apa dan tanggung jawabnya apa, seperti itu. Bisa dipahami Bu? Ya insya Allah bisa dipahami Bu. Siap. Oh ya Bu Iil, sebelum saya dimulai, saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah boleh Bu Iil? Boleh, monggo Bu Yuyun. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching ini Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat nanti praktek coaching Bu? Yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh Bu Yuyun dan ingin mendengarkan aktif dari si coaching. Oh, baik Ibu. Dari dua kompetensi tersebut ya Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu lebih spesifikkan dalam observasi tersebut Ibu? Nanti saat coaching yang saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, sehingga saya dapat menemukan peluang, bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan coaching itu Bu. Baik, kalau boleh tahu ini Bu Iil, kira-kira indikator apa serta tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Iil? Indikator ketercapaian hari ini menurut saya yang ingin saya ingin memberikan pertanyaan dalam alur tirta secara runtut, dan saya dapat menggali ide-ide dari coaching itu sendiri Bu Yuyun. Dan yang pasti saya berharap
Puci itu bisa merasa lega setelah melakukan pucing ini, karena dengan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya itu Bu Yuyun. Ya, baiklah Bu Iil, selamat melaksanakan coaching. Semoga semua dilancarkan dan diberikan hasil yang terbaik ya Bu Iil. Ya, amin 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 Bu Yuyun ya. Terima kasih ya Ibu Yuyun. Assalamualaikum Bu Yayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, saya baik-baik saja Bu. Tapi sepertinya ada suatu hal yang mengganggu pikiran saya Bu. Oh begitu ya Bu Yayu. Ya monggo monggo. Barangkali mau ada yang ingin disampaikan. Semoga saya bisa membantu permasalahan yang dihadapi Bu Yayu selama ini. Iya Bu, gini, saya kan tahun ini mulai mengajar pendidikan Pancasila kelas 4. Nah, ternyata mereka itu sepertinya tidak tertarik Bu dengan pengajaran saya. Yang ya seperti itu saja Bu, mengajar dengan metode ceramah, kemudian ada mengerjakannya begitu saja Bu. Jadi mereka itu seperti tidak fokus Bu, ada yang jalan-jalan, ada yang ngobrol sendiri, seperti itu Ibu. Baik Bu, saya dengan pembicaraan kita di sini, akhirnya tujuan yang Ibu inginkan itu apa? Saya ingin pada akhir pembicaraan ini saya bisa dapat menemukan metode pembelajaran terbaik yang menyenangkan khusus untuk terutama untuk pembelajaran pendidikan Pancasila ini Bu. Oh gitu ya Bu ya. Baik Bu. Coba saya bantu ya Bu ya. Ibu, jumlah anak dalam satu kelas itu berapa ya Bu dalam satu ruangan? 28 anak Ibu. Wow, cukup banyak ya Bu ya. Iya Bu. Biasanya waktu anak-anak bisa fokus dalam pembelajaran itu paling lama berapa jam Bu? Ya gak lama Bu, biasanya anak-anak itu 30 menit itu sudah tidak fokus Bu. Wah, setelah itu ramai lagi ya Bu ya? Ya benar Bu. Waduh, menurut Ibu gaya belajar 28 anak itu seperti apa saja Bu? Mereka ini gaya belajarnya bermacam-macam Bu. Ada yang visual, ada yang auditori, tapi sebagian besar dari mereka itu kinestetik yang suka bergerak seperti itu Bu. Ya. Selama ini apakah Ibu pernah memperhatikan gaya belajar anak-anak itu saat mempersiapkan pembelajaran? Ya bagaimana ya Bu ya, untuk mempersiapkan sesuai dengan gaya belajar yang 3 itu kan lama ya Bu ya, butuh persiapan yang lama. Jadi sampai saat ini saya belum pernah Bu melakukannya Bu. Begitu ya Bu ya. Menurut pengamatan Ibu ya, selama mengajar di kelas, kapan anak-anak merasa antusias dan aktif di kelas? Mereka itu sangat antusias dan senang itu ketika mereka bel istirahat. Oh, senang gitu ya itu Bu ya. juga ketika saya mencoba untuk melakukan permainan di dalam kelas, juga termasuk ketika ice breaking Bu. Ya, kira-kira menurut Ibu mengapa ya mereka bisa antusias dalam melakukan hal-hal seperti itu Bu? Ya karena mereka senang Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Nah, itu jawabannya Bu. Benar sekali. Menurut Ibu, dengan peluang-peluang yang kita bahas sebelumnya, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memecahkan masalah ini? Iya Bu, sepertinya saya mulai menangkap Bu, ada ide yang ada di kepala saya. Saya harus mempersiapkan sebuah bentuk pembelajaran yang memungkinkan semua gaya belajar anak tersebut Bu. Mungkin apa ya Bu ya, gambarannya bisa saja saya akan menampilkan film, film pendek tentang pendidikan Pancasila, pengamalan Pancasila di depan. Kemudian setelah itu dalam prosesnya mereka akan bertanya jawab seputar film tersebut. Terus kemudian mungkin untuk kinestetiknya saya akan menempelkan banyak kertas sekeliling kelas Bu. Jadi itu tentang pengamalan Pancasila, tentang nilai-nilainya. Anak-anak bisa berlarian untuk mengambil kertas tersebut, dan kemudian terakhir mereka bisa mempresentasikannya secara berkelompok Bu. Wah, itu sudah ide yang bagus Bu ya. Yuk punya rencana yang seperti itu, sudah memunculkan semua gaya belajar. Kalau saya perhatikan ya Bu ya, untuk fokus yang pendek bagaimana Bu? Gimana ya Bu ya? Oh, sepertinya saya bisa mempersiapkan ice breaking Bu. Oh begitu. Ice breaking di tengah-tengah pembelajaran yang mungkin akan saya sesuaikan dengan materinya juga Bu. Bagus Bu ya. Yuk saya sepakat.
speaking akan mengembalikan anak-anak ke dalam kesiapan belajar ya Bu ya. Iya, Kira-kira kriteria keberhasilan rencana Ibu ini bagaimana ya Bu ya? Saya memperkirakan hal ini akan berhasil ketika anak-anak itu antusias dan juga aktif dalam pembelajaran, dan yang pasti penilaiannya maksimal Ibu. Ya, baik Bu. Untuk melaksanakan semua rencana Ibu ini, setelah ini apa yang akan Ibu lakukan? Oke, saya akan mempersiapkan semuanya Bu, termasuk rencana pembelajarannya, juga media-media yang akan dibutuhkan, juga mungkin saya akan butuh berkolaborasi dengan orang lain. Benar Bu ya, benar. Kira-kira apa perlu butuh bantuan dari yang lainnya? Sepertinya kalau di sekitar sini saya punya teman-teman yang cukup banyak mempraktekkan speaking Ibu. Jadi nanti saya akan juga istilahnya berdiskusi dengan mereka mana yang speaking yang cocok dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu Yayu ini ya. Semoga rencana apa yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Dan semoga anak-anak itu bisa kembali semakin senang, semakin antusias dalam belajar ya. Terima kasih banyak Bu, saya sudah merasa cukup lega karena saya punya bayangan apa yang akan saya lakukan besok. Sama-sama Bu Yayu, sama-sama. Saya juga senang. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Iil, proses coaching yang telah Ibu lakukan berjalan lancar dan sudah selesai ya Bu ya? Ya, alhamdulillah Bu Yuyun. Kami sudah melakukan coaching terhadap itu permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Iil, bagaimana tadi proses yang sudah dilaksanakan oleh Bu Iil tadi? Apa saja yang sudah dilakukan? Ya, benar. Saya sudah melakukan coaching dengan alur kita. Tujuan coaching juga jelas Bu Yuyun, yaitu menemukan metode yang cocok untuk pembelajaran Pancasila. Karena coaching itu sudah merasa kelasnya itu tidak fokus saat pelajaran. Dari identifikasi saya dapati bahwa coaching itu belum memfasilitasi semua gaya belajar di kelasnya. Coaching itu menemukan rencana yang baik Bu Yuyun dalam memadukan gaya belajar, dan di akhirnya si coaching itu bisa berkomitmen untuk selalu berinovasi dalam pembuatan rencana pembelajaran yang menyenangkan. Itu Bu Yuyun. Baik Bu Iil, menurut Ibu ini apakah proses yang sudah dilakukan Bu Iil coaching tadi sudah bisa memenuhi target yang Ibu inginkan? Ya sudah. Karena komunikasi kami berjalan dengan lancar dan santai, akhirnya didapati solusi dari ide si coaching itu sendiri Bu Yuyun. Oh ya Bu Iil, benar sekali Ibu. Berarti tadi proses yang sudah terlihat memang sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian sudah terlihat jelas kemitraan antara coach dengan coach, dan tidak ada yang merasa disudutkan Bu Iil. Selain itu juga bebas dari penilaian dan asumsi. Menurut saya ini Bu, setelah mendengarkan coach dengan rasa tadi mengaitkan informasi yang sudah diterima dan sesuai dengan pertanyaan yang berbobot Bu Iil. Dan akhirnya coach tadi memiliki atau menemukan solusi sendiri Bu Iil atas permasalahan yang dihadapi tadi ya Bu Iil ya. Terima kasih ya Bu Iil ya. Sama-sama Bu Iil. Sekarang pertanyaan terakhir nih Bu Iil. Setelah ini apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi Bu Iil? Yang saya inginkan dari kegiatan coaching tadi itu saya ingin mengembangkan keterampilan komunikasi saya. Setelah melaksanakan coaching, saya merasa peran komunikasi efektif itu sangat penting Bu Yuyun. Di mana komunikasi itu mengalir dengan santai, namun berbobot dan dihasilkan solusi-solusi yang cemerlang. Itu yang saya inginkan Bu Yuyun dari kegiatan coaching tadi. Lakukan hal yang seperti itu perlu dilatih berulang-ulang sehingga hasilnya itu bisa
maksimal dan kita bisa terbiasa melakukannya gitu Bu Yuyun. Baik Bu Iil, pengamatan saya hari ini cukup Bu Iil dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan di keadaan yang lebih baik lagi ya Bu Iil ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Iil. Ya. Assalamualaikum Bu Iil. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Terima kasih juga. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yayu. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana sudah siap untuk coaching hari ini? Siap Bu Yayu. Insya Allah hari ini saya akan melaksanakan coaching. Ya, berhubungan pada hari ini saya adalah seorang observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan Ibu. Monggo Bu Yayu dipersilakan. Untuk yang pertama Ibu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini apa ya Bu ya? Kompetensi yang saya kembangkan untuk hari ini Bu Yayu, rencananya ada 3 Bu Yayu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan dengan aktif. Selain itu yang ketiga yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Yayu. Seperti itu. Dari 3 kompetensi tersebut mana yang menurut jenengan perlu digali lebih dalam Ibu? Yang ingin saya gali lebih dalam Bu Yayu, saya ingin yang mendengarkan dengan aktif. Seperti itu Bu Yayu. Oh gitu ya. Kenapa Bu kok pilih yang mendengarkan dengan aktif? Alasannya karena saya harus bisa memberikan umpan balik dan yang membangun diri saya sendiri, khususnya ketika ada orang lain yang sedang berbicara. Oke. Ya, Ibu, baiklah Bu, semoga coaching hari ini lancar ya Ibu ya. Amin. Ya, amin. Saran saya adalah selalu mengalir seperti alur tirta ya Bu ya, dari mulai tujuan, terus kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Jadi selalu berada di situ dan semoga semuanya dilancarkan dan mendapatkan hasil maksimal. Amin. Terima kasih Bu Yayu. Selamat melakukan pekerjaan sebagai coach Bu. Saya ucapkan dan monggo silakan dimulai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Iil. Waalaikumsalam Bu Yuyun. Apa kabar Bu Iil? Alhamdulillah kabarku baik-baik saja. Kalau Bu Yuyun sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik-baik saja Bu Iil. Ada yang bisa dibantu Bu Iil? Ya, Bu Yuyun gini Bu Yuyun. Mohon maaf ya Bu Yuyun ya. Sebelumnya sudah merepotkan jenengan, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah jenengan bisa meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Sama-sama Bu Iil. Semoga saya bisa membantu dan memberikan solusi tentang permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini. Iya, begini Bu, ada yang mengganjal di hati saya ini. Selama pembelajaran ini, itu Bu, ada, kan saya itu pegang TK ya Bu ya, kelompok B. Nah di sini itu ada 3 anak Bu yang tidak bisa membaca sama sekali. Bahkan ada 1 anak itu tidak bisa mengenal huruf pun dia itu tidak bisa mengenal Bu. Dan bahkan yang anak 1 ini sukanya berkeliling-keliling terus, bahkan mengganggu teman yang lainnya. Kalau ada temannya mengerjakan, dia mencoret. Kalau ada temannya yang lain, dia pasti mengganggu. Sehingga saya itu merasa tidak nyaman Bu Yuyun di dalam kelas karena tinggal aku 1 anak itu Bu Yuyun. Begitu. Okay. Baik Bu Iil, ini yang saya tangkap di kelas Bu Iil ada 3 siswa yang tidak bisa membaca. Ya, belum lancar membacanya Bu Iil ya. Benar, Nah, di sini Bu Iil kalau boleh tahu kira-kira nih Bu Iil, apakah yang menjadi anak-anak itu lebih suka di kelas Bu Iil? Yang menyenangkan bagi mereka? Ya, gini mungkin itu ya Bu ya, anak itu kebutuhan di rumahnya, kebutuhan akan kesenangannya itu kurang Bu. Jadi dia itu melampiaskan kebutuhan kesenangannya itu di dalam kelas, sehingga dia tidak tahu kalau akibatnya itu mengganggu.
mengganggu teman yang lain. Pokoknya dia itu merasa senang sehingga padahal mengganggu. Bagaimana ya Bu Yuyun ya? Oh, ya. Iya. Baik Bu Il, dari sini saya paham dengan yang Ibu hadapi. Iya benar. Sekarang kalau boleh tahu nih Bu Il, selama ini usaha Bu Il yang sudah dilakukan apa saja Bu Il? Ya, usaha yang saya lakukan selama ini itu ya Bu ya, untuk pembelajaran itu bermain sambil belajar sambil bermain Bu Yuyun. Jadi anak-anak itu belajarnya sambil bermain, tidak jenuh. Ya seperti dengan melakukan pembelajaran dengan menggunakan media manik-manik, media plastisin, sambil mengenalkan huruf, terutama dengan menggunakan kartu huruf yang sudah saya siapkan. Jadi anak-anak secara tidak sengaja itu belajar, tetapi dianya itu bermain. Begitu Bu Yuyu, tapi ya itu anak satu itu tidak mau melakukannya. Bagaimana Bu Yuyun? Baik Bu Il, sudah bagus rencana yang sudah dilakukan Bu Il ya, dan menggunakan media yang beragam dari manik-manik, kemudian bermain kartu juga itu sangat menyenangkan sekali ya Bu Il ya. Nah sekarang selanjutnya nih Bu Il, rencana Bu Il untuk kedepannya gimana Bu Il? Ya rencana saya itu mau berkolaborasi dengan mamanya Bu, dengan orang tuanya di rumah. Bagaimana keadaan anak itu di dalam kelas, supaya orang tua juga tahu, oh kalau dianya itu main-main saja di dalam kelas, supaya kebutuhan kesenangan anak itu bisa terpenuhi baik di kelas maupun di rumah. Begitu Bu Yuyun, usaha selama ini yang saya lakukan itu Bu. Baik sekali itu Bu Il, dan saya sangat setuju dengan rencana yang Bu Il akan lakukan. Gimana Bu Il, apakah masih ada rencana lain yang akan Ibu laksanakan nanti? Benar-benar Bu, saya juga selain berkolaborasi dengan mamanya, dengan orang tuanya, saya juga ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah dan juga dengan kepala sekolah, supaya mungkin barangkali bisa memberikan solusi apa yang saya hadapi ini Bu Yuyun. Itu ide yang sangat luar biasa Bu Il, dan pada proses ini nih yang akan Bu II laksanakan, bagaimana proses kegiatan belajar mengajarnya Bu? Ya, proses belajar kegiatan yang saya lakukan itu yaitu kan untuk menasehati ya. Selain itu saya juga menasehati Bu Yuyun, menasehati anak yang tidak mau itu tadi, tidak mau belajar, menasehati dan mendekatinya dengan sebaik mungkin. Bahkan saya sudah menerapkan segitiga restitusi. Dengan begitu diharapkan adanya kesadaran dari dirinya sendiri Bu Yuyun untuk bisa mengubah, untuk bisa bersungguh-sungguh ketika dia belajar tanpa adanya paksaan, dan kita sebagai guru bisa cuma menuntun gitu ya Bu Yuyun ya, sehingga karakteristik dan anak itu bisa terbentuk sesuai dengan minat dan bakat anak itu Bu Yuyun. Gitu Bu Yuyun. Bu Il, usaha Bu Il sangat luar biasa sekali, dan langkah penyelesaiannya juga sangat bagus Bu Il, dan itu saya sangat setuju sekali Bu Il. Alhamdulillah Bu Il, saya juga merasa senang sekali dengan solusi permasalahan yang Ibu hadapi tadi. Kemudian rencana yang Ibu akan lakukan tadi, kira-kira nih Bu Il, komitmen apa yang akan Ibu lakukan Bu untuk rencana tersebut, dan apakah ada deadline-nya Ibu? Ya memang itu ya Bu ya, untuk mengubah anak itu tidak semudah yang membalikkan telapak tangan ya Bu ya. Jadi butuh waktu. Tapi untuk rencana-rencana yang saya terapkan ini, yang saya rencanakan, saya berusaha secepat mungkin. Karena apa? Karena anak itu mau masuk SD. Jadi butuh persiapan yang sangat matang untuk bisa masuk SD. Jadi saya usahakan secepatnya, semoga anak itu bisa segera teratasi masalah itu. Baik sekali Bu Il, semoga apa yang Ibu lakukan berjalan dengan baik, dan Ibu akan kembali mengajar dengan perasaan yang lega tanpa mengganjal ya Bu Il. Benar Bu, benar Bu Yuyun. Tanpa perasaan yang ada yang bagaimana gitu ya Bu, Ibu sudah bisa mengajar dengan lebih enjoy, lebih nyaman. Saya itu merasa terima kasih ya Bu Yuyun ya, Sama-sama.
langkah yang saya lakukan ini ternyata tepat. Saya itu awalnya itu ragu-ragu Bu Yun untuk melakukan apa yang saya rencanakan ini. Dengan berkomunikasi, berkolaborasi dengan ini bisa teratasi masalah yang ada di saya dan bisa terselesaikan. Gitu Bu Yuyun ya. Baik Bu Il, terima kasih juga. Semoga pertemuan kita hari ini, sharing kita dapat bermanfaat ya Bu Il. Sama-sama Bu Yuyun ya. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Bu, proses coachingnya tadi sudah berjalan lancar ya. Ya, alhamdulillah Bu Ayu, proses tadi sudah berjalan dengan lancar Bu. Bisa diceritakan Bu tadi prosesnya apa saja yang sudah Ibu lakukan? Oke, saya tadi sudah melakukan proses coaching Bu Ayu, di mana sesuai dengan alur tirta Bu Ayu, dan coach juga sudah menemukan solusinya Bu Ayu dari permasalahan tersebut. Mulai dari identifikasi masalah, di mana tadi ada anak yang tidak bisa membaca Bu Ayu. Kemudian coach berusaha untuk membuat media yang baik, yang menarik Bu Ayu, supaya anak tadi betah di kelas dan tidak bermain sendiri, supaya lebih fokus, seperti itu Bu Ayu. Selain itu juga coach berkolaborasi dengan orang tuanya untuk memecahkan hal tersebut Bu Ayu. Oke Bu, menurut Ibu tadi proses tadi sudah memenuhi target keberhasilan Ibu nopo dereng Bu? Iya Bu Ayu, menurut saya sudah memenuhi Bu Ayu, karena tadi komunikasinya juga berjalan lancar Bu Ayu dengan coach tersebut. Ya oke. Ya Bu, benar. Tadi saya sudah lihat tadi semua prosesnya, saya sudah mengamati, sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian terjadi kemitraan antara coach dan coach, sehingga coach tidak merasa untuk disudutkan, tidak merasa untuk dinilai oleh seorang coach. Terus kemudian jenengan sudah mendengarkan cerita coach dengan prinsip rasa ya, mendengar dengan rasa, terus kemudian mengaitkan informasi yang sudah diterima dengan pertanyaan berbobot lainnya. Dan akhirnya coach sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ayu. Ya, untuk pertanyaan terakhir Bu, setelah ini apa yang akan jenengan kembangkan setelah proses coaching hari ini Bu? Saya ingin mengembangkan komunikasi saya, keterampilan komunikasi saya dengan lebih baik lagi dan lebih efektif Bu. Karena dengan komunikasi yang baik itu semua akan mengalir dengan santai, namun tetap berbobot Bu Ayu, sehingga kita dapat menghasilkan solusi-solusi dari permasalahan tersebut Bu Ayu. Nah, kemudian selain hal itu kita juga sepertinya perlu dengan latihan-latihan Bu Ayu, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Oke. Baiklah Bu, saya pikir cukup pengamatan saya hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.